Hai guys, jumpa kembali bersama kami. Kali ini kami akan menyajikan mengenai pembahasan standar asuhan keperawatan dengan diagnosa keperawatan pola napas tidak efektif. Tapi sebelumnya bagi kalian yang baru bergabung ataupun yang baru melihat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa memberikan informasi keperawatan, asuhan keperawatan medis dan tindakan operasi lainnya. Oke, kita mulai saja ya guys. Standar asuhan keperawatan pola napas tidak efektif. Definisinya adalah inspirasi dan garis miring atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi yang adekuat. Jadi kata kuncinya pola napas tidak efektif itu terletak pada tidak adekuatnya ventilasi, baik itu saat inspirasi ataupun ekspirasi, atau pada saat kedua-duanya, bisa inspirasi dan sekaligus ekspirasinya. Ciri utamanya dari diagnosa ini adalah ketidakadekuatan dari ventilasi. Diagnosa keperawatannya pola napas tidak efektif, ini kodenya D005. Ini biasanya berhubungan dengan depresi pusat pernapasan. Nah, kemudian hambatan pada hipoksis napas, misalnya nyeri pada saat bernapas, kelemahan otot pernapasan. Kemudian adanya deformitas dinding dada, kemudian deformitas tulang dada juga bisa. Kemudian gangguan neuromuskular, gangguan neurologis misalnya EEG-nya positif, kemudian adanya cedera kepala, bisa IDH ataupun SDH atau ICH, ini bisa menyebabkan pola napas tidak efektif. Atau ada gangguan tidak adekuatnya ventilasi saat inspirasi ataupun ekspirasi. Kemudian pada saat adanya gangguan kejang juga bisa menyebabkan pola napas tidak efektif. Penyebab yang lainnya dari pola napas tidak efektif berhubungan dengan imaturitas dari neurologis. Bisa jadi dengan kesadaran tidak sadar atau menurun pada saat gangguan neurologisnya. Bisa juga penyebab dari pola napas tidak efektif ini adanya obesitas. Jadi karena ada lemak yang menumpuk, jadi diafragmanya tidak atau ventilasinya tidak paten atau tidak mampu mengembang secara maksimal. Kemudian penurunan energi, kemudian posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru. Bisa juga ini menyebabkan dari pola napas tidak efektif. Kemudian sindrom hipoventilasi. Sindrom hipoventilasi ini biasanya kumpulan gejala dari menurunnya atau hipoventilasi atau tekanan dari pernapasan. Kemudian berhubungan dengan kerusakan inervasi diafragma atau kerusakan saraf C5 ke atas. Ini bisa menyebabkan pola napas tidak efektif. Kemudian cedera pada medula spinalis juga bisa menyebabkan pola napas tidak efektif. Dan secara psikologis timbulnya kecemasan juga bisa menyebabkan pola napas tidak efektif. Itu tadi poin-poin atau pilihan dari pola napas tidak efektif berhubungan dengan. Nah, tugas kita ketika saat melakukan pengkajian yang ditemukannya itu seperti apa. Kadang penyebab dari pola napas tidak efektif, berhubungan dengan kecemasan, kadang ada seperti itu. Kemudian ada juga berhubungan dengan efek agen farmakologis, yaitu pemberian obat sedasi bisa menyebabkan depresi pernapasan ataupun pemberian obat bius guys, seperti isofluren itu bisa menyebabkan distres pernapasan sehingga pola napasnya atau ventilasi dari seseorang itu yang diberikan isofluren bisa menyebabkan tidak adekuat. Ini dibuktikannya dengan apa? Dilihat dari subjektif dan objektifnya. Bisa kita lihat biasanya ditemukan dari subjektifnya adalah penggunaan otot bantu nafas, kemudian fase ekspirasi yang memanjang, pola nafasnya tidak abnormal, misalnya takipneu, bradipneu, hiperventilasi, Kussmaul, dan Chinese stop.
Itu tanda-tanda atau data subjektif yang saat dilakukan pengajian kadang ditemukan. Kemudian data juga didukung oleh data objektif yang ditemukan. Misalnya pernapasannya pursuit sleep, kemudian pernapasannya melakukan pernapas tambahan yaitu cuping hidung. Jadi adanya ciri khas yang menonjol ya saat melakukan pengajian, ada pernapasan cuping hidung. Jadi saat dia melakukan inspirasi karena tidak adekuat, kompensasinya berusaha untuk memenuhi oksigen atau ventilasi paru, akibatnya hidungnya kembang kepis atau cuping hidung. Kemudian diameter torak anterior posterior meningkat. Ini biasanya ronsennya ada ditemukan gambaran torak yang ciri khas. Pada pasien-pasien yang COVID itu biasanya ditemukan bronkopneumonia atau pneumonia. Biasanya sih ada yang bilateral. Nah, itu juga penyebab dari pola napas tidak efektif. Kemudian ventilasi semenitnya menurun, kapasitas vitalnya menurun, tekanan ekspirasi menurun, tekanan inspirasi menurun, kemudian eksklusi dada berubah. Itu tadi data-data yang ditemukan pada saat kita melakukan pengkajian pada pasien yang ketika dikaji muncul diagnosa pola napas tidak efektif. Setelah kita melakukan pengkajian kemudian ditemukan diagnosa pola napas tidak efektif berdasarkan data-data yang ditemukan, maka tindakan ataupun rencana keperawatan setelah dilakukan intervensi selama biasanya sih 1 kali 24 jam. Tetapi jika tidak bisa ataupun karena satu dan lain hal bisa 2 kali 24 jam, maka pola napas bisa membaik. Kriteria hasilnya ini pilihannya nanti pada saat kalian di lapangan bisa di choice pilih ya. Misalnya dyspnea atau sesak menurun, penggunaan otot bantu pernapasan menurun, pemanjangan fase ekspirasi menurun, outropneu menurun, pernapasan pursuit sleep menurun, pernapasan dengan cuping hidung menurun, frekuensi napas yang membaik. Jadi jumlah pernapasan yang membaik. Biasanya kan kalau pada saat orang normal bernapas sekitar 18 sampai 20 kali per menit. Jadi pada pasien dengan pola napas tidak efektif seringkali nilai frekuensi napasnya itu biasanya cepat. Nah, target dari diagnosa keperawatan dengan dilakukan tindakan keperawatan, targetnya adalah frekuensi napasnya membaik. Kemudian kedalaman nafasnya juga membaik, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu dangkal. Kemudian eksklusi dada membaik, ventilasi semenit membaik. Ini biasanya ditandai dengan jumlah saturasi oksigen yang membaik, yaitu sekitar 90 sampai 100%. Jadi kalau pasien dengan sesak berat, pola napas tidak efektif, biasanya saturasinya itu menurun. Ya, selanjutnya target kriteria hasilnya adalah kapasitas vital membaik, diameter torak anterior posterior membaik. Ditandai dengan ronsen ulang yang kedua setelah pasca perawatan, itu biasanya ada tanda bronkopneumonia atau pneumonia sudah membaik. Kemudian tekanan ekspirasi dan inspirasinya membaik. Itu tadi kriteria hasil dari tindakan atau rencana keperawatan yang akan kita berikan pada pasien dengan muncul diagnosa pola napas tidak efektif. Bagaimana sih intervensi ataupun tindakan keperawatan apa sajakah yang harus kita lakukan atau kita rencanakan untuk mengatasi permasalahan diagnosa pola napas tidak efektif? Secara garis besar ini tindakannya yang pertama manajemen jalan napas, kemudian pemantauan respirasi. Tentu ya, kalau masalahnya itu pernapasan, maka kita kaji atau kita pantau respirasinya seperti apa. Pada dasarnya sih 2 tindakan ini, pemantauan respirasi dan manajemen jalan napas. Ini tindakannya dibagi menjadi beberapa tindakan.
ada yang observasi, kemudian ada tindakan terapeutik mandiri keperawatan, kemudian kita juga mengedukasi pasien dan keluarga, kemudian kita dengan rekan sejawat ataupun profesi medis lainnya berkolaborasi. Pada tindakan intervensi keperawatan atau tindakan keperawatan dengan manajemen jalan nafas, observasi yang dilihat, monitor pola nafas, frekuensinya berapa kali per menit, kemudian kedalamannya seperti apa, apakah dia cepat, dangkal, ataupun Chinese stop terputus-putus seperti itu. Kemudian bagaimana usaha napasnya, apakah ada cuping hidung atau tidak, ini diobservasi sama kita selaku perawat. Kemudian monitor bunyi napas tambahan, apakah ada gurgling, mengi atau wheezing atau ada ronhi. Jika ada dituliskan. Ini biasanya monitor bunyi ini bisa menggunakan stetoskop untuk melihat apakah ada bunyi tambahan. Kemudian monitor sputum, jika pasien itu sesak kemudian dia batuk-batuk ada dahaknya, kita juga harus dikaji berapa banyaknya, kemudian warnanya dan aromanya. Kemudian apa sih terapeutik atau tindakan yang bisa kita lakukan terhadap pasien dengan gangguan jalan napas, yaitu pola napas tidak efektif. Pertama, pertahankan kepatenan jalan nafas dengan high-tail chin lift atau jaw thrust jika ada curiga trauma cervical atau trauma tulang leher. Nah, sudah pasti ya kalau pasiennya itu sadar, kita bisa sampaikan, Pak, punten, Bu, punten, ini dibuka mulutnya, bantu nafas ya, kemudian pasangkan oksigen seperti itu ya. Kemudian jaw thrust jika kita merasa kayaknya ada trauma cervical nih, seperti itu. Kemudian posisikan semi fowler atau fowler, jadi posisi setengah duduk. Ini tujuannya adalah mengurangi beban pernapasan, yaitu dengan posisi sekitar 45 derajat setengah duduk. Jadi ketika dia paru-paru itu berkembang atau mengembangkan, itu berasa dia bebas sehingga pernapasannya bisa lebih nyaman, sehingga pola nafasnya bisa paten. Maka rasional dari posisi setengah duduk adalah membuat pernapasan menjadi lebih leluasa dalam mengembangkan dinding dada, seperti itu ya. Kemudian berikan minum hangat jika pasiennya tidak terlalu sesak ya. Ketika sesak banget jangan kasih minum, kasih yang takut tambah sesak. Kemudian lakukan fisioterapi dada jika perlu, atau clapping. Ini dilihat dari ronsen, daerah manakah timbul sekretnya atau daerah manakah yang posisinya, apakah di lateral, apakah di apex, apakah ada di anterior, apa di posterior. Ini dilihat dari ronsen. Kemudian kita dengarkan dengan stetoskop apakah ada bunyi ronhi. Jika kita yakin ini kayaknya seperti ada sekret di paru-parunya, bisa kita lakukan clapping atau fisioterapi dada. Bisa dengan getaran, menempelkan tangan kita seperti mangkok seperti ini, kemudian digetarkan ke daerah dada seperti itu ya guys. Kemudian lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik. Ini terjadi jika sekret ada pada jalan napas. Jika tidak ada, tidak perlu dilakukan lendir atau pengisapan atau suction. Jika tidak ada lendir, tidak ada sekret, tidak perlu disaksen. Tetapi jika ada, perlu disaksen. Kemudian lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal, yaitu diberikan oksigen yang ekstra, di-flush, oksigennya di-flush sebelum kita menyaksen gitu. Jadi supaya kasih modal oksigen terlebih dahulu, baru kita saksen pada ETT jika pasiennya terpasang ETT. Tapi jika tidak, dibantu pasien untuk mengeluarkan lendirnya jika pasien itu sadar. Itu batuk efektif. Keluarkan sumbatan benda padat dengan margil forceps
Nah, ini untuk pasien yang tidak sadar ya guys. Jika pasiennya tidak sadar, kemudian pola napasnya tidak efektif, ternyata ketika dikaji adanya sumbatan. Sumbatannya berupa benda padat, maka tentu kita harus mengambil atau memberikan tindakan forceps magil, menjepit benda tersebut yang menghalangi atau yang menyumbat jalan napas. Kemudian berikan oksigen jika perlu. Oksigen ini juga tergantung dari saturasi. Jika pasien tersebut sesak banget, bisa diberikan terapi oksigen NRM sekitar 10-15 liter per menit. Akan tetapi jika dirasa itu pasien saturasinya tidak terlalu buruk, kemudian dia mampu sadar, kebutuhan oksigennya dinilai dikaji hanya perlu menggunakan nasal kanul 2-5, maka pasangkanlah nasal kanul. Itu tadi tindakan-tindakan terapeutik yang bisa kita lakukan untuk mengatasi diagnosa keperawatan yang muncul pola nafas tidak efektif. Kemudian kita juga harus memberikan edukasi supaya adanya pengobatan atau perawatan yang dua arah. Jadi kita juga memberikan edukasi agar supaya ditunjang dengan perawatan yang kompeten. Edukasinya bisa berupa anjurkan asupan cair 2000 ml per hari jika tidak ada kontraindikasi. Akan tetapi jika ada indikasi, tidak boleh diberikan cairan yang lebih. Misalnya ada gangguan ginjal yang harus dibatasi cairan per 24 jamnya atau per harinya, maka ini tidak perlu. Tetapi jika tidak ada indikasi pembatasan cairan, maka dianjurkan pasien itu banyak atau asupan cairan. Kemudian ajarkan teknik batuk efektif. Ketika pasien itu merasa ada dahaknya, diajarkan, Pak, Bu, batuknya seperti ini ya, Ibu tarik napas dalam, buang dari mulut, lakukan 3 kali, yang ketiga keluarkan dengan mantap, seperti itu. Nah, seperti itu diajarkan terus supaya batuknya efektif, artinya dahaknya bisa keluar sehingga jalan napasnya bisa paten. Kemudian bisa juga tindakan selanjutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi ini dengan mitra, bisa dengan profesi dokter ataupun yang lain. Kolaborasi pemberian bronkodilator atau pelebaran bronkus, kemudian ekspektoran, pengencer dahak, dan mukolitik. Jadi buat dahaknya supaya bisa keluar. Hal ini dilakukan jika dirasa perlu. Jadi profesi keperawatan jika merasa dokter belum memberikan instruksi untuk memberikan misalnya bronkodilator supaya tidak sesak, ekspektoran supaya mengencerkan dahak, mukolitik supaya bisa keluar dahaknya, bisa kita mengusulkan, dok, punten kasih obat ini tidak dok, seperti ini. Kira-kira dok obatnya apa ya dok supaya pasien itu pola napasnya bagus, supaya dahaknya keluar. Biasanya dokter kalau diingatkan senang hati itu sepertinya. Cuman kita penyampaiannya tetap dengan etika yang baik. Seperti itu ya tindakan keperawatan dalam manajemen jalan nafas. Pada dasarnya observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Kemudian pemantauan respirasi, tindakan selanjutnya. Kita juga pemantauan respirasi sama seperti yang tadi, ada observasi, kemudian ada edukasi, ya ada terapeutik, ada edukasi, dan ini cuman edukasi doang ya guys dari bukunya. Pemantauan respirasi, observasi, monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas. Monitor pola napas seperti breath apnea, take apnea, hiperventilasi, kosmol, Cheyne-Stokes, kemudian ada kebiot, apakah ada ataksis, seperti itu. Kemudian monitor kemampuan batuk efektif.
kira-kira pasien ini mampu tidak ya mengeluarkan dahaknya dengan sendiri. Kalau tidak, ditulis itu pasien tidak mampu but efektif. Kemudian monitor adanya produksi sputum, monitor adanya sumbatan jalan napas, kemudian palpasi kesimetrisan ekspansi paru, akustasi bunyi nafas, monitor saturasi oksigen, dan monitor nilai AGD, analisa gas darah. Analisa gas darah ini untuk menilai apakah kandungan oksigen dalam darahnya ini cukup, kemudian tekanan oksigennya apakah mengalami asidosis atau alkalosis seperti itu. Jadi keasaman mempengaruhi juga dalam pernapasan. Jadi kalau pasiennya itu sesak banget, jangan lupa kita untuk inisiatif mengusulkan ke dokter, dok perlu cek AGD tidak dok, seperti itu ya. Kemudian monitor hasil X-ray toraknya gambarannya seperti apa, apakah ada bronkopneumonia atau tidak. Nah ini dipantau, observasi tadi yang disebutkan tadi seperti itu ya. Kemudian terapetiknya seperti apa? Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Nah kita harus jeli juga nih, bagaimana nih membuat mantau respirasinya, intervalnya seperti apa. Jangan dipantau terus pasiennya sesak tapi tidak ada actionnya. Nah itu juga tidak benar juga seperti itu ya. Jadi pantau, action, kaji lagi, evaluasi, pantau lagi, action lagi, seperti itu. Kemudian dokumentasi hasil pemantauan, edukasi juga, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Misalnya Pak, Bu, setelah dilihat ini sesak, saya pasangkan oksigen jenis ini ya supaya nafasnya bisa lebih lega. Ini terasa tidak nyaman karena bentuknya ada masker. Itu contoh edukasi dari hasil prosedur pemantauan. Jadi ketika hasil pemantauannya diperlukan pemasangan NRM, maka diedukasi dipasang NRM seperti apa, kemudian kenapa harus dipasang NRM, dijelaskan juga berdasarkan hasil pemantauan dan data yang didapat. Itu tadi guys mengenai standar asuhan keperawatan pola napas tidak efektif. Diagnosa ini sebagian besar muncul pada pasien-pasien dengan COVID-19 yang terkonfirmasi. Ini tidak akan muncul diagnosa ini jika tidak ada data-data yang ditunjang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Demikian, semoga ini bisa bermanfaat. Pada tayangan ini juga dilampirkan mengenai tampilan askepnya seperti ini. Jadi bisa kalian gunakan untuk rumah sakit atau klinik kalian masing-masing. Tinggal diganti logo sama alamat rumah sakit masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar bisa memberikan informasi yang menarik bagi keperawatan dan medis lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.